Halo, Shalom. Eh, di video kali ini saya akan membagikan sesuatu yang ini sangat eh, sangat penting sih sebenarnya untuk kalian ketahui ya. Untuk kalian ketahui sebagai pembelajaran atau perefleksian saja ya. Untuk lebih mengarahkan kepada sesuatu yang menimbulkan suatu perubahan yang sangat baik ya. Lebih tepatnya karena apa? Karena akan ada hal ya poin-poin penting yang saya akan eh, berikan kepada kalian karena sebenarnya ini udah dari tahun kemarin ya saya ingin menyampaikan ini. Makanya di video sebelumnya itu ya, sebelum sebelum video ini saya sudah memberitahu ya di judulnya itu selamat hari Natal itu di judul video itu saya sudah memberitahu, cuman sepertinya belum 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 tepat ya waktunya ya. Cuman saya beri sedikit gambaran saja pada saat itu di situ. Jadi ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan yang sebenarnya itu saya ingin memberitahu itu dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin karena ini sangat-sangat eh, gimana ya, sangat-sangat penting ya sebenarnya. Yang untuk kalian perlu ketahui gitu. Yang ataupun kalian hal tersebut 5 poin ini untuk kalian jadiin bahan perefleksian atau bahan perenungan supaya hidup kalian tuh lebih baik lagi, supaya lebih realistis lagi, lebih objektif lagi dalam menilai sesuatu, menempatkan sesuatu, dan juga cara membangun reasoning yang baik, cara berperilaku yang baik, baik terhadap lingkungan kita gitu kan, baik itu di media sosial, karena banyak hal itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat krusial menurut saya. Hal-hal yang dapat menimbulkan suatu perpecahan, masalah, dan juga yang begini loh, kadang dalam penalaran manusia itu kadang tidak cukup jangkauannya untuk menentukan segala sesuatu atau menyimpulkan segala sesuatu. Jadi pada tahapan di video kali ini saya akan memberikan suatu 5 poin ini berkaitan di tahun sekarang ini ya. Jadi jangan bilang nanti saya peramal lagi. Jangan bilang saya dukun lagi ya. Hah? Jangan menganggap seperti itu karena ini hasil riset saya, hasil analisis saya, dan saya menjadikan hasil variabelnya sebagai saya sendiri terjun ke situ sebagai eh, apa ya disebutnya itu eh, terjun kepada suatu permasalahan dan saya menjadi kelinci percobaan di situ gitu. Tadi ada satu kata yang saya lupa gitu, cuman ya sudahlah next. Jadi em, yang pertama poin-poinnya apa gitu. Sebelum kepada ada 5 poin ya, terutama yang saya akan kasih tahu dan ini berkaitan dengan tahun sekarang ini ya. Ini bukan saya dapat ini bukan hasil penglihatan, hasil mimpi, gitu. Bukan hasil tebak-tebak berhadiah. Aduh, jadi keselak ya. Bukan hasil tebak-tebak berhadiah ya. Bukan bukan seperti kuis gitu. Tapi ini benar-benar saya realistis sekali gitu dalam membuat suatu formulasi kesimpulan berdasarkan apa yang saya teliti, apa yang saya analisis, dan apa yang saya rasa. Karena saya menjadi kelinci percobaan juga di situ untuk lebih lebih objektif lagi gitu, supaya kena.
dan supaya hidup kesimpulannya itu gitu. Jadi ada 5 poin yang saya akan bagikan ini secara singkat sebenarnya poin ini. Cuman saya akan jelaskan juga di dalam poin-poin ini. Jadi ada 5 poin yang saya formulasikan uh, yang sudah lama sekali sebenarnya ya. Tapi perlu diingat ya, jadikan ini sebagai bahan perenungan yang benar-benar intens, dan juga secara mendalam ya, secara deep juga, supaya ini uh, bisa menjadi suatu pembelajaran kehidupan kita gitu. Bagaimana kita dengan sesama, bagaimana kita dengan relationship-nya dengan Tuhan gitu kan. Seperti itu. Jadi jadikan ini bahan sebagai perfeksian, pengevaluasian diri, dan juga uh, meningkatkan performa reasoning kalian ya. Jadi ada 5 poin yang saya akan kasih tahu kepada kalian. Yang pertama, jadi yang pertama itu adalah mengenai akan ada sesuatu hal yang isinya itu berduka gitu, berduka. Jadi ada namanya tuh duka di dalam tahun ini, entah entah penggambarannya itu seperti apa, yang terjadi seperti apa, karena mungkin masing-masing setiap orang tuh berbeda ya dalam experience-nya. Uh, kepada sesuatu hal apa bisa dikatakan berduka, ataupun penempatannya kepada siapa biasanya? Yang merasakan orang berduka itu adalah manusia ya. Duka cita adalah manusia. Mungkin kalau hewan itu ya mungkin uh, dari insting aja, ataupun ya naluri aja, dari naluri dia gitu. Tapi kalau manusia, dia lebih merasakan, lebih kena, lebih make sense untuk merasakan berduka. Jadi manusia, yang jadi pertanyaannya, manusia seperti apa yang akan mengalami seperti ini? Sebenarnya ini rata ya untuk 5 poin ini ya. Ini rata untuk 5 poin ini. Jadi saya akan beritahu, orang yang akan mengalami suatu hal yang berduka ini adalah orang-orang yang punya pemikiran yang sempit, lalu dia mengambil kesimpulan sendiri. Dan kesimpulan dia sendiri itu menjadi aksi dia, dan dia mengaktualisasikan itu, dan juga menimbulkan suatu perpecahan, permasalahan, kegaduhan, lalu membuat orang itu menjadi karakter yang benar-benar ya seperti binatang ya, kalau menurut saya. Ini akan terdampak kepada orang-orang seperti itu. Jadi jika kalian mendengar di video kali ini, jadikan ini sebagai bahan evaluasian, lebih cepat lebih baik ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita dianggap kita menjalani perubahan atau startup di mata Tuhan itu seperti apa gitu kan. Kita memulai perubahan itu di mata Tuhan, itu mungkin pandangan Tuhan berbeda. Kamu belum siap, kamu masih melakukan hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Itu bisa ya, ini jadi pertimbangan dan memotivasi kalian dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Juga pengetahuan serta hikmat ya, lebih tepatnya. Jadi saran saya sih ya, lebih cepat lebih baik dalam mengevaluasi, supaya kalian tidak mengalami hal seperti ini, berduka ini. Jadi poin pertama adalah berduka, nanti banyak hal-hal ataupun frame-frame yang akan menimbulkan hal-hal seperti ini gitu. Jadi saran saya ya, lebih baik lebih cepat itu lebih baik ya untuk mengevaluasi, karena di tahun ini tuh
5 poin ini akan berjalan ya. Saya tidak mau terlalu menusuk dalam memberikan suatu detail-detailnya. Kenapa? Karena itu bukan ranah saya ya. Bukan ranah saya, itu udah masuk bagian eh, pentafsiran secara absolut ya. Jadi saya tidak akan membagikan di situ karena akan apa ya? Ini di luar tafsiran Alkitab, tapi tidak akan jauh-jauh dari situ. Tidak akan jauh-jauh, mungkin ini hanya pengembangan saja ya. Pengembangan saja, bisa dikatakan doktrin ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk membuat suatu doktrin baru ataupun pemahaman baru atau inspirasi baru atau ide baru, tidak. Saya hanya melihat kajian di dalam Alkitab ini bagaimana uh, kuasa dari firman itu menumbuhkan pemahaman hikmat yang sesuai, tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kenapa saya tidak akan masuk ke dalam hal itu? Karena itu sangat sangat mengundang kontroversi sekali ya. Bagi di kalangan ya akademis, khususnya spiritual ya, kerohanian, itu mau entah agamanya apa aja ya, entah keyakinannya apa aja, akan mengundang kontroversi ya. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam hal yang terlalu deep ya, terlalu spesifik, terlalu dalam. Tidak, cukup yang saya tadi sampaikan aja, itu kalian perlu perhatikan baik-baik ya. Perlu kalian cermati karena ini bukan main-main ya. Sekali lagi bedanya, kalau kalian mengatakan wah kamu peramal ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Peramal itu tidak meriset ya. Dia tidak merasakan langsung menjadi kelinci percobaan, dia tidak belajar mengedukasi bagaimana berpikir secara worldview, tidak ya. Dia mengandalkan sesuatu entitas yang Tuhan tidak merekomendasikan hal itu. Ya, jadi kalian sudah bisa tahu, uh, jangan pernah menganggap saya, wah kamu tuh ini ya, apa, memiliki indera keenam ya, kamu tuh peramal ya, kamu tuh tukang sihir ya, kamu tuh dukun ya, kok kamu bisa ini ke depan begini. Enggak, saya meriset sejak lama, saya menganalisis secara worldview, saya secara luas itu ya, jangkauan luas, sebagaimana saya memandang, bagaimana saya belajar, bagaimana saya menentukan bahan-bahan itu, materi-materi itu, variabel-variabel dan sebagainya, dan juga bagaimana saya melakukan uji ya, melalui pendekatan-pendekatan, bisa itu pendekatan ilmiah segala macam ya, pokoknya kayak begitu. Lalu saya pun untuk lebih objektif lagi, saya menjadi kelinci percobaan itu dalam satu hal, dalam satu hal ya, maksudnya. Jadi satu hal ini untuk mewakili keseluruhan daripada penganalisis saya, baik untuk menyimpulkan tesis saya sendiri, kalau kalian menganggap itu tesis ya, tapi saya ini menganggap ini adalah sebuah suatu riset dari hasil penelitian, bagaimana saya melakukan mekanisme semacam itu. Ya, jadi kalian sudah jelas ya. Kalau kalian punya nalar yang bagus, nalar yang sehat, kognitif yang sehat, akal yang sehat, logika yang sehat, pasti kalian bisa mengerti apa yang saya ucapkan gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Poin yang kedua adalah akan adanya namanya bencana ya. Bencana ataupun mengalami suatu kerusakan ya atau kehancuran itu ya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ini sih, tapi cuman efeknya luar biasa sekali. Efeknya luar biasa sekali, itu bukan, kalian jangan berpikir bencana itu adalah bencana alam, tidak. Bencana itu bisa dikarenakan oleh penyakit ya,
oleh penyakit, terus oleh menurunnya perekonomian, segala macam itu ya termasuk bisa dikatakan bencana juga sih. Karena itu melibatkan banyak orang gitu. Perekonomian itu melibatkan banyak orang. Kalau perekonomiannya hancur ya itu bisa disebut bencana. Ya, bisa. Lalu poin yang ketiga apa, Bang? Poin yang ketiga itu adalah remuk. Ini berkaitan di dalam diri manusia ya. Ya, di dalam diri manusia secara inherent secara inherent berkaitan dengan di dalam diri manusia seperti tidak ada seperti bukan tidak ada ya seperti uh, kita itu dibuat bukan kita itu dibuat ya tetapi kita merasakan hancur di dalam diri itu. Ini bukan saya bukan berkata fisik ya. Ya persoalan lain sih kalau fisik. Tapi saya lebih menekankan ke dalam diri manusia ya. Remuk. Remuk ini ya bisa itu penyesalan, bisa itu dia pokoknya penyesalan lah gitu. Penyesalan terus kayak aku tuh menyesal segala macam gini 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 segala macam terus kayak remuk banget gitu. eh Menyesal karena sudah melakukan itu pokoknya di dalam dirinya tuh kayak remuk hatinya gitu atau remuk jiwanya gitu. Seperti itu. Itu poin yang ketiga ya. Bang, secara spesifik lagi dong, jelaskan lagi lebih detail, lebih deep lagi. Nanti masuknya seperti yang saya katakan itu. Jadi ada tafsiran secara absolut, jadi saya nggak bisa membagikan itu ya. Karena setiap kepala manusia itu tidak semuanya bisa menerima uh, reasoning yang saya akan bagikan berdasarkan tafsiran secara absolut itu tidak semua orang. Jadi ya karena mungkin mengingat tidak semua orang itu bisa menerima atau bisa membedakan atau bisa eh, menerima secara secara intelektual ya. Jadi pengetahuan dasar intelektualnya masih minim. Saya mengingat itu semua, jadi saya tidak akan memberitahu hal itu. Bukan tidak memberitahu ya, tapi saya tidak akan memaparkan itu aja sih. Lalu yang tadi kan poin yang ketiga ya, lalu ada poin yang keempat ya. Poin yang keempat ini ini saya bilang untuk 2025 ya. 2025 jadi ada poin yang keempat ini adalah kehilangan ya, kehilangan. Entah itu bisa kehilangan sesuatu hal yang mungkin kalian itu merasa hal itu adalah penting buat di hidup kalian gitu. Jadi poin yang keempat ini adalah kehilangan ya, kehilangan entah itu apa. Saya nggak mau terlalu secara, secara detail ya. Kalian bisa apa, menalar saja ya apa yang saya sebutkan tadi mengenai poin yang keempat ini adalah kehilangan. Itu bisa kehilangan uang, bisa kehilangan apa, pokoknya kehilangan. Bisa kehilangan teman, bisa kehilangan kepercayaan, ya, bisa seperti itu. Jadi di poin yang ini akan lebih, tapi kan tahun-tahun kemarin juga ada yang seperti itu. Ini lebih intens soalnya. Karena ini yang 5 poin ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Cuman saya uraikan aja menjadi 5 poin. Ya. Lalu ada yang kelima ini adalah kehampaan. Jadi yang poin yang kelima ini adalah kehampaan.
Entah itu apalah, entah itu galau, entah itu, ratapan ya, ratapan terus entah itu, gabut yang menimbulkan banyak masalah segala macam gitu, yang apa ya, saya bingung menjelaskan apa itu kehampaan. Terus hampa lah gitu. Kalian kalau merasakan hampa itu seperti apa sih? Dari berbagai faktor ya. Ya seperti itu. Itu akan lebih intens, lebih lebih kena gitu. Jadi 5 poin ini adalah sebenarnya satu kesatuan ya. Dan 5 poin ini berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia ya. Sebenarnya saya ingin membuat video ini karena saya sudah bisa menyimpulkan yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Sebenarnya dari tahun kemarin saya ingin membuat video ini, cuman waktunya belum tepat ya. Maksudnya belum tepat saatnya saya untuk memberikan poin-poin seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi saya harapkan dirubahlah cara hidup di yang sangat-sangat jahat sekali, yang sangat-sangat dimanja oleh kesenangan duniawi itu, kalian rubah gaya seperti itu, gaya hidup semacam itu, gaya perilaku supaya itu. Yang lebih penting lagi adalah mindsetnya dulu. Mindset, reasoning, akal sehat, logika, ada akal budi. Lalu dibarengi dengan hati yang bersih, hati yang sehat ya. Hati yang bersih itu bukan di laundry ya, tetapi hati yang bersih ini kalian belajar untuk tulus, belajar untuk mengasihi, gitu kan. Seperti itu. Jadi membersihkan hati, iri, dengki, kebencian. Saran saya itu jangan mengaktualisasikan, jangan membuat pengaktualisasian, jangan memposting atau mempublikasi hal-hal semacam seperti itu. Mempublikasi itu bukan hanya di media sosial, tetapi di kehidupan nyata. Seperti itu ya. Itu saran saya, jangan jangan menyepelekan Tuhan. Mentang-mentang kalian dimanja oleh berbagai hal yang saya anggap itu adalah sesuatu yang mati. Harta, benda, jabatan, ya, segala macam itu adalah sesuatu yang mati kalau buat saya. Karena saya belajar Alkitab, penalaran saya itu adalah sesuatu yang mati. Ada nggak penalaran spesifiknya di dalam Alkitab? Ada. Di Perjanjian Baru dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta yang hangat dan karat bisa merusaknya, tetapi kumpulkanlah harta yang hangat dan karat tidak merusaknya. Itu apa? Kasih, ya, kebaikan, eh, mengampuni, tulus, mengajarkan firman Tuhan, mendebarkan kabar baik, memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan eh, jalan keselamatan bagi setiap manusia, bukan setiap orang percaya ya. Saya katakan lagi, Tuhan Yesus Kristus itu bukan bagi orang percaya saja ya, tetapi seluruh manusia, bagi siapa saja yang mengikuti, yang mau mengikutinya, yang mau mempercayainya, yang mau berjalan bersama dengan Kristus itu. Jadi itu pemaparan di video kali ini. Jadi saya mohon maaf ya, saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari baik dalam literasi, dari isi, dari secara kontekstual juga. Kontekstual itu bukan berupa tulisan juga, tetapi imajiner ya. Bisa berupa dari secara verbal itu kontekstual bisa seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf jika ada mungkin kekurangan semacam seperti itu. Mohon dimaklumi karena saya tidak menggunakan apa ya, naskah-naskah untuk ini dan itu, untuk
seperti layaknya orang ingin stand up komedi harus mempelajari materinya segala macam. Enggak, saya pure aja, cuman saya mencatat ini aja 5 poin ini supaya tidak salah ya dalam penyebutan gitu. Saya hanya mencatat 5 poin ini supaya saya tidak salah dalam mengurutkan ataupun menyebutkan ya. Karena ini yang 5 poin ini berduka, bencana atau kehancuran, remuk, kehilangan, lalu kehampaan, galau atau ratapan, kegabutan segala macam itu sebenarnya satu kesatuan di situ dan itu mempengaruhi segala lini sektor ya apapun itu. Ini juga berlangsung untuk seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Saya tekankan lagi, ini berlaku untuk seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, jadi semoga kalian mengerti dengan akal sehat, dengan logika berpikir kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Walaupun menurut kalian jika ada kekurangan, mohon dimaklumi, saya akan menjadikan itu sebagai bahan pembelajaran untuk lebih baik dalam penyampaian, dalam isi, dalam teknikal, segala macam lah pokoknya. Yang mendukung kinerja dalam penyampaian uh, sesuatu hal yang baik lah pokoknya. Uh, Kalian harus pandang apa yang saya sampaikan, jangan apa yang secara fisik gitu. Saya pribadi saya jangan. Jadi kalian juga tidak mengenal saya juga. Ya. Jadi jangan lihat itu, lihat apa yang saya sampaikan. Ya. Itu saja. Kurang-kurangilah untuk berbuat jahat sama orang, kurang-kurangilah untuk merugikan orang lain, kurang-kurangilah untuk menyesatkan orang lain gitu. Oke? Kalau kalian menyesatkan orang lain tanpa bukti, tanpa kalian bisa menguraikan segala macam, ya. Artinya menyesatkan itu bukan ini ya, tapi mempengaruhi orang untuk ke hal-hal yang buruk gitu. Hal-hal baik dari pola pikir, dari kerangka berpikir, kesimpulan, perbuatan, dan juga uh, ya macam-macam lah pokoknya. Saya nggak bisa sebutkan juga itu nanti nanti ada hal-hal dari tetangga dari itu uh, ya kamu tuh ngomong apa sih nanti kan mereka kan sumbu pendek ya yang memiliki perspektif yang sempit. Jadi saya anti sama orang-orang yang berpikir secara sempit seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga ini sangat bermanfaat. Ini sangat penting sekali poin ini. Oke, jadikan ini sebagai bahan perefleksian, pengevaluasian diri, dan juga jadikan ini semua adalah tanda ya, tanda bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.